Ziyun berdiri di tempat, melihat aliran perak yang bergetar dan kemudian melarikan diri, dan menggertakkan giginya dengan marah, dan mata Qin Yichen dingin dan parah. Lagi pula, ada dua objek ilahi di pusat kekuatan 9 lapisan surgawi. Pisau itu gagal berhenti, dan tidak bisa berhenti. Namun, Qin Yichen melirik bintang itu, melihat kera raksasa itu, penuh vitalitas, dan Yuan Che yang menyedihkan. Wajah Junyi tidak menunjukkan simpati. Dia melangkah maju dan menginjak mayat Yuan Che. Darah naga, ujung pistol mengangkat panah darah dan jatuh di bawah kaki Qin Yichen. Saya melihat siluet ramping berdiri dengan pistol berdiri tegak dan bergengsi. Beberapa siluet di sekitar reruntuhan juga bergetar, dan niat membunuh tampak ragu-ragu. Jagoan. Segera setelah itu, siluet Dao Dao bergegas keluar dari tirai tipis dan memalingkan muka. Saudara kandung yang menawan, 10.000 lembah bunga, keluarga Tian Duo, dan banyak pembangkit tenaga listrik semuanya meninggalkan tempat itu. Tentu saja, ada 1000 dewa yang ditinggalkan oleh Yin Xiao saat ini, gemetar ketakutan, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut dan memohon belas kasihan. Yin Xiao pergi, kemana mereka berdua lawan yang kejam ini? Namun, Mei Wu melirik sekilas, alisnya sedikit mengernyit, dan tiba-tiba lengan bajunya yang besar melambai, dan ada kelopak bunga yang mekar di lengan bajunya. Kelopaknya berbeda dalam warna dan tampaknya lemah, tetapi tajam, bersama dengan kekuatan abadi dari 1000 Royal Alliance Golden Immortal dan tenggorokannya. Darah memercik, tetapi tidak ada noda di kelopaknya. Yin Xiao melambaikan lengan bajunya lagi, dan kelopaknya sudah ada di lengan bajunya. Dia langsung membunuh banyak dewa emas. Dapat dilihat bahwa caranya sangat sengit. Untuk 1000 aliansi kekaisaran ini, tidak ada ampun. Saat dia mengangkat telapak tangannya, banyak peralatan luar angkasa melayang di telapak tangan Mei Wulei, dan saat dia melihat senyuman, dia berjalan menuju Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen, meskipun matanya dingin dan parah, wajahnya sedikit pucat. Ini adalah pertempuran sengit. Meski akhirnya menang, kekalahannya cukup serius, bahkan anak panah kecil di ujungnya tanda terbang. Tepat setelah mengambil obat mujarab, saya melihat senyum menawan keluar dari telinga saya. Pernak-pernik ini, apakah Anda tidak ingin datang ke Tuan Muda Qin? Qin Yichen berbalik dan melihat Mei Wuli memegang banyak rampasan perang Golden Immortal di 1000 tangan. Dan telapak tangan lainnya adalah cincin seukuran gelang dan cincin taji yang tajam. Roda tulang pencakar langit. Qin Yichen sedikit terkejut. Sejujurnya, pada saat itu, dia tidak siap menerima 10.000 wagu yang diuntungkan dari kesialan seseorang. Lagi pula, berapa berat harta karun pada dirinya dan Ziyun, ditambah cakra kerangka? Cukup untuk membiarkan keserakahan menang. Saya tidak menyangka, tetapi Mei Wurui tidak hanya tidak mempedulikannya, tetapi juga memberinya Rifting Bonewell. Anda tahu, Yuan Che dibunuh olehnya. Rampasan perang adalah kesalahannya. Meski bisa dimaklumi, jika tidak ada apa-apa di tangannya, dia tidak ada hubungannya sekarang. Qin Yichen diam-diam, dia telah membantu Mei Wuruo. Tetapi perlindungan Mei Wuruo barusan adalah 2 king. Sekarang situasi ini, tidak peduli pria yang jujur atau apapun, adalah semacam kebaikan. Qin Yichen ragu-ragu selama 3 tahun lagi, masih mengambil roda tulang rifting, dan kemudian berkata kepada Mei Wu Liang, terima kasih. Mei Wu mendengar tawa kecil ini, sama-sama. Ketika kata-kata itu selesai, Mei Wu melihat ke sekeliling tanpa agresivitas agresif, tetapi hanya pandangan sekilas. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa ini untuk menunjukkan posisinya. Itu adalah jaminan kedua. Benar saja, setelah beberapa saat, mereka yang tersembunyi dalam kegelapan, fluktuasi atmosfer yang kuat, membuat Qin Yichen siluet keringat dingin naik dengan gelap. Setelah keheningan, secara bertahap menghilang, dan bahkan bangkit, mengejar ke arah Yin Xiao. Wajah Qin Yichen berubah, dan dia tahu bahwa Mei Wulei telah banyak membantunya. Namun, wajah Mei Wu seperti biasa, dan saya tidak tahu apa yang ada di hati saya, tetapi satu hal harus diakui. Jika yang kalah adalah Qin Yichen, lalu bagaimana dia bisa menunjukkan bahwa posisinya tidak berguna? Pertempuran Tuan Muda Qin benar-benar mengguncang surga, menghancurkan bumi. Mei Wuli tiba-tiba tertawa. Tetapi Qin Yichen mendengar ini, tetapi sedikit melambai, berkat wajah Wuli yang cukup besar. Bagaimanapun juga, tapi dari sekian banyak pembangkit tenaga listrik yang keluar dari angkasa, yang tidak gemetar ketakutan, melihat siluet ramping yang memegang senjata dengan kagum, bahkan atmosfer tidak berani terengah-engah. Pertempuran ini digambarkan dengan mengguncang surga, menghancurkan bumi, dan tidak berlebihan. 1000 pakar generasi Liga Muda Yin Xiao tiba, dan bekerja sama dengan 3 orang Yuan Che dan objek ilahi di tangan untuk mengalahkan sepasang bersaudara itu. Berdasarkan ini, itu akan cukup untuk menimbulkan sensasi besar di makam para dewa. Banyak pembangkit tenaga listrik memiliki perasaan yang dalam di hati mereka. Setelah pertempuran ini, kuda hitam di depanku mungkin memiliki kekuatan untuk benar-benar memasuki cakrawala pembangkit tenaga listrik puncak, dan juga memiliki reputasi sebagai orang terkenal.
Bahkan orang-orang kuat yang rekannya mati di bawah Rifting Bonewell, saat ini tidak ada yang berani membalas dendam. Apalagi Mei Wuren hadir. Meski Mei Wuren tidak hadir, siluet ramping ini adalah anak panah di ujungnya. Penerbangan dapat menangani mereka. Saya khawatir ini adalah satu tembakan. Dai Zhongshan dan yang lainnya masih bersama. Melihat langit di luar reruntuhan, mereka tidak percaya. Mereka cukup beruntung untuk melihat langit dan bumi di luar. Dengan jajaran 1000 Royal League barusan, tidak terlalu banyak untuk menyapu para pahlawan di luar angkasa. Sebelumnya, siapa sangka dua tuan muda bisa mengalahkan mereka? Setelah mimpi terjaga, selain kegembiraan menghindari malapetaka, kupu-kupu Chongshan lebih memandang pemujaan terhadap siluet ramping. Di bawah sinar matahari terbenam, mereka samar-samar melihat titik-titik di mana naga sejati memimpin para leluhur untuk berlari kencang ke dunia. Bayangan, meski pemuda itu masih lebih muda dari pembangkit tenaga naga sejati yang pernah menguasai dunia, darah naga dan kekuatan naganya sudah tajam. Pada saat ini, Mei Mei tersenyum dan berkata, "Tuan muda Qin, maukah Anda berbicara sendiri?" Qin Yichen kaget, dan tentu saja, tidak mungkin baginya untuk meminta apapun jika dia bersedia membantunya. Namun, Qin Yichen tidak menolak, terlepas dari niat pihak lain. Tetapi banyak membantunya tetapi tidak pernah menipu. Tolong jangan berhayal, dua orang berjalan ke samping. Tetapi 10.000 Huagu dan Die Zhongshan tetap di tempat yang sama. Ziyun ingin mengikuti untuk melindungi keselamatan Qin Yichen, tetapi dihentikan oleh Mei Wu. Tuan muda Ziyun, apakah menurut Anda Tuan muda Qin dan kakak laki-laki saya berjalan bersama? Itu, pasangan yang cocok. Mei Wu tertegun untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya beberapa kata buruk. Tetapi dia melihat sudut mulut Ziyun berkedut, wajahnya bahkan lebih jelek. Apa yang kakak ingin lakukan? Bos saya bukan orang seperti itu. Wajah cantik cemas Mei Wuyan malu. Dia ingin mengatakan bahwa dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, berjalan dengan kakaknya tidak menunjukkan celah. Sebaliknya, itu seperti dua teman yang cukup setara. Yun salah paham. Wuyan, gadis itu, terima kasih atas perhatianmu. Berjalan di sebelah runtuhan, Mei Wu tersenyum acuh tak acuh. Tetapi Qin Yichen melambaikan tangannya. Itu saja, tidak seperti wajah pria tanpa delusi. Mei Wu tersenyum. Tampaknya alih-alih hanya membantunya, dia meregangkan bahunya dan melihat ke langit. Sejujurnya, saya hanya berpikir Anda tidak dapat hidup hari ini. Anda mati. Dan teman Anda juga saya tidak dapat hidup, jadi saya ingin pergi. Kamu bisa hidup, yang di luar dugaanku. Terus terang, bahaya ganas baru saja berubah menjadi saya, dan itu mungkin bukan kesempatan untuk menang. Kekuatanmu sangat kuat sehingga kamu bahkan tidak bisa menggunakan kuda hitam untuk menggambarkannya. Itu bisa membuat Yin Xiao cukup dikalahkan untuk disebut pembangkit tenaga listrik sampingan di makam para dewa.